Saya melihat bagaimana tentara Yordan itu begitu respeknya kepada Pak Prabowo walaupun beliau sudah dicopot pada Iya. waktu itu. Kekhawatiran dari baik kelompok Islam maupun kelompok uh, Golkar dan lain-lain pada waktu itu terhadap Ibu Mega itu menurut saya sih kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Gus Dur Menteri marah sama Kehakiman. saya gara-gara dia mau dekret mau bubarin DPR MPR. Nah, yang kedua dia mau mencabut TAP 25 tahun Tentang Marxisme. mengenai PKI itu. Ini serius nih mau nyalonin Gus Dur nih. Ini kan ya ketawa begitu. Jadi saya tahu memang awalnya itu Pak Amin main-main mencalonkan Gus Dur itu. Nah ini Prof, banyak yang juga mungkin nggak ngeh juga. Prof Yusril ini ternyata punya relasi yang cukup panjang juga Prof ya dengan Pak Prabowo dan lingkarannya Pak Prabowo sekarang misalnya Pak Syafri gitu. Iya. Di masa-masa krisis politik waktu itu gitu Prof. Iya. Dan ada cerita nggak Prof gimana positioning Pak Prabowo waktu itu yang mungkin juga serba sulit. Iya. Dianggap sebagian wajah dari rezim, Ya, di dalam rezim pun dianggap menantu pengkhianat. Pak Harto lagi ya. Iya, tapi di keluarga Cendana juga pada akhirnya dianggap orang yang ada di Iya, luar gitu. Belum tentu sulit, jangan disimpulkan. Iya. Selalu dilematis. Iya, di Pak Habibie dia dianggap orangnya Pak Harto, di orangnya Pak Harto dia dianggap orang Habibie, ya pusing juga nih. Iya. Dan Prof Yusri kan berteman dekat lah dengan Lingkarannya. lingkaran ini. Apa yang Iya. ada cerita nggak Prof? Saya teringat kemarin ya pada waktu ada acara di Jakarta Theater. Heeh. Waktu itu kan PSI mendeklarasikan Pak Prabowo ya kan sebagai calon presiden. Pak Prabowo naik ke panggung. Disebutkan ini yang terhormat sini. Dia bilang itu Pak Yusril. Saya sudah kenal Pak Yusril lebih 40 tahun yang lalu. Dan ya mungkin orang agak kaget dengan apa iya. Betul ya. Saya ingat saya kenal Pak Prabowo itu sekitar tahun 82. Ya. Waduh. Jadi beliau pun masih apa letnan apa begitu pangkatnya masih muda sekali. Saya waktu itu saya sudah jadi aktivis mahasiswa, saya sudah ketua MPMUI tahun 80 gitu. Nah, jadi itu terus berlangsung gitu. Ketika saat-saat krisis tahun 98 itu memang sangat rapat ya. Jadi rumah saya waktu itu di Ciputat itu dijaga sama Kostrad itu diperintah sama Pak Prabowo, dipanggil tentara itu satu kompi. Ya, kamu ini ya, apa namanya? Kalau ada 100 meter beri peringatan tembakan ke atas. Kalau masuk depan rumahnya tembak di tempat. Saya waktu itu ya gimana ya? Ya karena bilang kalau orang ini mati ya kita repot kita semua. Nah, memang ya kan pada itu kan yang dianggap paham masalah konstitusi di sekitar Pak Harto kan tinggal saya pada waktu itu ya. Pak Jimli ya, tapi kan Pak Jimli waktu itu masih di kampus saja. Saya kan ada di pusaran kekuasaan konflik pada waktu itu. Nah, jadi hubungan dengan beliau dengan Pak Syafri itu lama sekali dan memang betul yang apa Anda katakan itu posisi Pak Prabowo itu sangat dilematis ya seperti itu ya. Beliau menantu Pak Harto, beliau tentara, dan beliau di tentara itu juga kan pasti juga ada rival-rivalnya, biasalah seperti itu kan. Sebagai orang muda dan Jen Kopassus terus jadi Pangkostrat pada waktu tahun 98 itu dengan pangkat Letnan Jenderal kan selangkah lagi beliau kasat. Ini sama-sama rising star nih Pak Yusril di kalangan intelektual Muslim, Pak Prabowo rising star di tentara gitu Bro. Iya betul. Sama-sama muda. Iya. Dan sama-sama juga banyak yang motong jalannya kan. Seperti saya 9 ya ketika maju ke pencalonan presiden kan yang motong langkahnya itu ya Pak Hartono Marjono almarhum, Pak Ibu Aisyah Amini, Pak A.M. Fatwa, ya senior ya kadang-kadang tuh ada juga perasaan senior itu nggak begitu happy kalau melihat ada junior tiba-tiba melejit ke atas. Nah saya kira di Pak Prabowo pun pada waktu itu seperti itu juga keadaannya ya. Mungkin juga ada yang nggak suka ya Pak, ini apa karena menantunya presiden terus karirnya kok jadi melejit seperti itu. Walaupun sebenarnya kita tahu ya Pak Prabowo masih perwira menengah kan bertugas di Timur dengan segala risikonya.
Kalau memang dia menantu presiden, anaknya Pak Profesor Sumitro, kan mestinya kan enak-enak aja jadi tentara, kan enggak. Betul-betul tentara di lapangan. Dan saya ingat betul ketika beliau menjadi Dirjen Kopassus kan mulai keadaan tuh mulai agak tegang kan. Sampai pada waktu jadi Pangkostrat mulai terjadi Krismon tahun 98 itu. Dan seperti kita ketahui pada waktu tahun 66-67 Pangkostrat itu kan Pak Harto pada waktu itu. Pada waktu terjadi G30S. Dan Kostrad kan memainkan peran yang sangat menentukan pada waktu itu. Jadi orang membayangkan tahun 98 itu Kostrad juga akan memainkan satu peran yang penting. Nah, tapi sampai pergantian pada Pak Habibie, ini kan para senior masih tetap ada di atas. Pada waktu itu Pak Wiranto Panglima TNI-nya, Pak Bagio HS kan Kasat pada waktu itu. Jadi Pak Prabowo ini kan orang bisa meramalkan dia bisa jadi Panglima TNI. Orang nomor 3 lah kurang lebih itu ya secara ini ya Prof. Kurang lah pada waktu itu. Tapi ya akhirnya ya terjadilah musibah ya. Musibah yang tidak mudah untuk dijelaskan. Ya banyak sekali salah paham terhadap hal itu ya, seolah-olah Pak Prabowo itu mengerahkan pasukan mengepung rumah Pak Habibie ya, mau melakukan kudeta. Pak Habibie pun pada waktu kejadian itu ngomong ke saya begitu. Saya kan seperti nggak percaya gitu. Oh, ini benar Pak Habibie. Kan saya kantor saya pada waktu itu kan ada di kantor Menko Polhukam sekarang ini. Pak Habibie kan di Binagraha. Saya dipanggil. Pak, apa yang terjadi Pak? Karena Pak Habibie sering manggil saya dari hal-hal yang serius sampai soal-soal yang kadang-kadang menurut pikiran saya aneh gitu ya. Misalnya. Tiba-tiba kan ditelepon sama Ajun, Pak Presiden panggil, Pak Yusril datang ke Binagraha. Dia datang. Saya pikir ada masalah serius. Kata, Yusril, itu ada orang namanya Nike Ardila. Oh, dia meninggal, kok orang pada nangis-nangis di kuburan. Siapa orang itu? Saya pikir mau tanya apa, Bang? Tanya Nike Ardila, berarti Nike Ardila itu meninggal kan? Eksiden mobilnya. Kecelakaan. Saya bilang, dia penyanyi Pak, ini anak-anak muda suka sama dia. Gitu. Dia kecelakaan terus meninggal, maka orang nangis-nangis. Oh begitu ya kan? Dia pikir siapa gitu, dia heran dia melihat. Dan tanyanya Yusril kan? Tapi soal Pak Prabowo itu saya sempat bertanya. Nah, jadi dan saya waktu itu saya nggak percaya masa iya Pak. Tapi memang sih mungkin ya ada dianggap sebagai satu pelanggaran prosedur ya. Mestinya ketika terjadi sesuatu kalau presiden itu berada dalam ancaman, yang pertama bertindak kan adalah Pas Pampres kan. Pas Pampres itu kan Mayor Jenderal kan itu kan di bawah langsung Panglima TNI. Nah, kenapa Kostrad yang bertindak? Jadi dari segitulah mungkin ya macam-macam lah dicari orang kesalahan-kesalahannya sehingga akhirnya ya, sangat tragis ya beliau dibawa ke Dewan Kehormatan Militer. Ya termasuklah waktu itu yang mengadili beliau ya Pak SBY, Pak Agung, Bagio. Pak Bagio, ya begitu ya, yang senior-seniornya mengadili sehingga beliau ya diberhentikan. Yang sekarang senior itu mendukung Pak Prabowo pula di Pilpres kali ini. Saya ingat betul satu hari ya, waktu itu saya Menteri Kehakiman. Jadi Pak Prabowo itu baru aja diberhentikan. Beliau datang ke kantor saya. Dia bilang, Pak Yusril saya sekarang ikut Hashim. Dia bilang, oh gimana Mas Bowo? Ya udahlah saya mau bisnis aja begitu. Terus ngomong sama saya soal kalau nggak salah pabrik semen ingat saya yang di Cibinong, terus ada satu lahan di Nusa Kambangan ingat saya. Nusa Kambangan itu kan daerah yang jadi kewenangannya Menteri Kehakiman. Jadi di situ ada konsesi lahan untuk ditambang untuk material pabrik semen. Jadi bisa nggak Pak Yusril bantu diperpanjang? Bisa aja, kita perpanjang aja. Ingat saya kejadian waktu itu dan sesudah itu tidak berapa sebelumnya juga ketika beliau diberhentikan itu beliau ajak saya pergi ke Yordan pada waktu itu. Ajak saya pergi ke Yordan, ada masih hidup Raja Hussein pada waktu itu. Belum Abdullah. Raja Hussein dan Abdullah itu masih Prince ya. Crown Prince. Jadi kita diterima dengan baik lah, dengan penuh kehormatan di situ. Jadi
saya melihat bagaimana tentara Yordan itu begitu respeknya kepada Pak Prabowo, walaupun beliau sudah dicopot pada waktu itu dari tentara. Dan saya pada waktu itu dari Jordan tuh mau pergi ke Turki, mau pergi ke Istanbul. Jadi Raja Abdullah itu bilang nanti Raja Hussein. diantar aja, Raja Hussein ya, nanti diantar aja ke Istanbul. Jadi saya tuh terkejut gitu karena saya naik pesawat sendiri, itu ternyata pesawat keluarga kerajaan. Begitu saya cuma sendiri penumpang ya. Begitu pesawat itu naik di Yordan itu satu skuadron angkatan udara Yordan itu ikut mengawal pesawat ini, diantar sampai ke perbatasan Turki. Baru pesawat itu balik lagi ke Yordan. Ya sebenarnya ada apa ya? Jadi sampai suatu hari saya sudah jadi Mensesnek dan Pak SBY jadi presiden pada waktu itu. Jadi saya ada upacara kenegaraan menghormati kedatangan Raja Abdullah. Jadi ya saya Mensesnek, saya di sebelah presiden kan, kita kan semua hormat siap gitu. Waktu dia salam, dia masih ingat. Katanya SBY juga ya kan. Pak Su udah kenal lama saya bilang. Kenal di mana? Pak Prabowo sebenarnya kenal Pak Raja Abdullah ini. Jadi gara-gara temennya Yusril, teman Prabowo lah, bisa naik pesawat itu tuh. Pesawat itu jadi Pak SBY bilang temannya Pak Prabowo gitu. Iya, jadi Pak SBY juga heran. Gue kenal sama Raja Abdullah. Kenal Pak SBY bilang, saya dulu lama ke Yordan berapa minggu dengan beliau ini. Itu diajak Pak Prabowo. Dulu kenapa Prof Yusril yang diajak Pak Prabowo di saat-saat genting tuh Prof? Itu kan 98-99 kan Prof Yusril baru bikin partai, mau pemilu. Iya, waktu itu partai baru berdiri. Jadi belum pemilu. Nah, kita pergi ke sana, ya itulah waktu itu ada almarhum Pak Farid Prawiranegara juga ikut ke sana, ada Pak Maher Al-Gadri juga ikut ke sana. Pak Hashim juga nyusul datang ke sana. Jadi kita ngomong-ngomong panjang, banyak hal kita omong-omongkan gitu. Tapi pada waktu itu Pak Prabowo memang nggak terpikir masalah politik sama sekali. Jadi beliau bagaimana mau bisnis pada waktu itu. Tapi ya lama-lama ya beliau comeback lagi ke politik dan luar biasa ya perjuangannya, kemudian kalah berapa kali masih terus maju, akhirnya menang juga. Prof, ada satu pidatonya Bu Mega yang sempat viral ya, ketika Bu Mega bilang bahwa dulu Pak Prabowo nih keleleran lah, ini warga negara kita nih, saya suruh pulang balik, berikan lagi warga negaranya, kurang lebih begitulah. Yang akhirnya Bu Mega yang dianggap punya jasa untuk mengembalikan kembali Pak Prabowo ke Indonesia, yang katanya kewarganegaraannya sempat dipertanyakan atau dispute, saya nggak tahu gitu. Dan Anda kan waktu itu Menteri Kehakiman, Prof. Nah itu the true story-nya seperti apa sih, Prof? Waktu itu Pak Prabowo itu nggak pernah terjadi, itu rumor saja. Ya, karena kalau orang itu melepaskan warga negaranya kan diproses oleh Menteri Kehakiman. Dan Menteri Kehakiman itu membuat pernyataan bahwa orang itu udah melepaskan warga negara Indonesianya. Dan selama itu saya yang jadi Menteri Kehakiman nggak pernah melakukan hal itu. Ya memang kadang-kadang orang rumor sih banyak sekali ya. Seperti Pak Habibie juga kan dulu dipertanyakan orang, apa Pak Habibie ini warga negara Jerman atau apa. Belakang saya tahu persis ya, setelah waktu saya di Seknek kan ngobrol Pak Habibie, beliau memang punya permanen residen di Jerman. Tapi permanen residen kan memang bukan warga negara. Nah, karena orang itu mengatakan mana mungkin orang jadi direkturnya pesawat terbang itu bukan Boeing, Airbus ya. Sedangkan dia bukan orang Jerman, tapi kok bisa begitu? Ya bisa aja terjadi seperti itu. Jadi orang seperti Pak Prabowo itu nggak mungkin dia akan terus jadi hilang warga negaranya. Kenapa? Saya yakin itu kenapa? Karena pada waktu kecil Pak Prabowo itu kan masuk hutan ikut PRRI kan, bapaknya kan ke Sumatera pada waktu itu. Dan ketika PRRI itu digempur, itu kan sebagian tokoh-tokoh PRRI itu kan pada dikasih amnesti, mereka menyerah kan. Kemudian tapi begitu nyerah terus ditangkap. Itu kan seperti Tatsir, Safruddin, Burhanuddin Harahap. Dan Pak Sumitro pada waktu itu kan dia tidak ikut menyerah, tapi menyingkir ke Singapura terus pergi ke Malaysia. Makanya Pak Hashim kan lahirnya di Malaysia kan. Nah, jadi
orang seperti beliau itu mudah sekali kalau mau dikasih warga negara Malaysia kan. Malaysia baru merdeka dan perlu banyak orang. Anda ingat misalnya 2 orang tokoh intelektual Malaysia itu, Syed Nakib Alatas. Ya, dan Hussein Alatas. Itu kan orang Bogor. Oh gitu. Iya, itu intelektual sedunia terkenal. Anaknya Syed Farid Alatas. Iya. Dan itu langsung jadi warga negara saya aja ya. Waktu saya sekolah di Malaysia udah ditawarin, udah dikasih formulir, suruh isi. Waktu itu sambil ketawa-ketawa Pak Mahathir bilang, nanti sebentar jadi anggota parlemen katanya. Gitu. Kalau bisa membayangkan saya bisa jadi menteri di Malaysia kan. Nah, tapi saya bilang enggak lah, saya mau pulang aja. Nakib saya Alatas pulang. itu orang Bogor ya. Iya, jadi mereka kan tahu. Waktu itu saya minta maaf, saya juga sedikit cerita. Saya sekolah, saya nulis disertasi doktor itu hanya 20 bulan. Gak sampai 2 tahun melulus dengan cum laude dan mereka senang sekali. Disuruhlah saya jadi warga negara Malaysia, nggak mau. Saya pulang ke sini. Ya, waktu pulang pun nggak tentu nasib saya mau jadi apa kan. Tapi pulang juga saya begitu. Jadi saya pikir orang seperti Pak Prabowo yang seperti itu, yang ayahnya ada menyingkir ke Malaysia pada waktu PRRI. Rasanya untuk jadi warga negara ada isu rumor semua beliau sudah jadi warga negara Yordan. Iya. Yang kemudian ya dia dipercaya juga ketika Bu Mega waktu itu pidato ya kan Mas Bowo gitu kan. Saya yang manggil pulang lagi gitu. Kalau diangkat di warga kehormatan maka itu bisa. Itu nggak ada masalah ya Bro. Nggak ada masalah. Ya. Nah, Prof ini juga kilas balik lagi nih Prof ya kan, karena tadi juga di luar kita sempat singgung gitu cerita Prof Yusril ternyata kan sempat viral juga Prof Yusril bilang kalau yang memenuhi syarat sebagai presiden capres waktu 99 itu cuma Prof Yusril. Tadi malam kita ngobrol beberapa orang politisi senior yang udah di Senayan ketika itu bilang memang Prof Yusril ini menakutkan dulu katanya kan. Sangat muda, intelektual gitu kan. Pergaulan luas. Iya, dan ibu-ibu suka katanya. Iya. Nah, bisa ini nggak, Bro? Kita belajar sesuatu gitu dari perjalanan Prof Yusril bahwa ternyata di dalam pertarungan politik itu orang yang nggak daftar aja bisa jadi pemenangnya gitu. Walaupun orang yang penuh persiapan kayak Prof Yusril malah tidak lanjut dalam pertarungan, bisa kasih hikmah kak. Iya katanya udah sebenang garis ini Prof Yusril jadi Presiden Republik Indonesia atas 29 karena secara administratif. Iya pada waktu agak itu serius tuh Pak Yusril. Kan pada waktu itu ada tap-tap MPR kan, dan ada pemilihan presiden itu masih dilakukan oleh MPR, nggak kayak sekarang. Jadi ada tapnya itu, saya lupa tap nomor berapa. Kalau misalnya calon yang memenuhi syarat itu cuma 1 orang, itu nggak ada adakan pemilihan, tapi disahkan secara aklamasi. Nah, cuman kan pada waktu itu saya nggak mau ribut aja, ya. Kalau memang saya agak gila-gilaan pada waktu itu, ketika tiba-tiba kok Pak Amin ngumumkan ada 3 orang, ya, kan bisa aja saya interupsi. Pak Amin, tadi saya menungguin sampai jam 8 pagi kan ada close, nggak ada yang maju, cuma saya sendiri dan saya serahkan semua. Sekarang kalau Pak Amin mengatakan ada 3 calon dan semua sudah lengkap persyaratannya, coba wakil-wakil fraksi ini maju ke meja pimpinan, kita mau lihat mana bekas-bekas pencalonannya. Kalau saya ngomong gitu kan, Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Nah, saya kan seperti mempermalukan Bu Mega dan mempermalukan Gus Dur di hadapan seluruh rakyat Indonesia. Ya sebanyak itu dan ya. Saya hanya anak muda pada waktu itu. Nanti orang menganggap kamu gila jabatan, kamu mau jadi presiden. Saya nggak mau ribut. Saya ngalah aja pada waktu itu. Ya, jadi. Tapi kenapa nggak memilih untuk bertarung bebas aja, Prof? Karena Anda punya, kalau misalnya let's say ya, Anda tidak menggugat pencalonan Bu Mega dan Gus Dur, tapi kan Anda punya pilihan juga untuk bertarung bebas, sebagai calon ketiga kan, Prof? Kenapa Anda memilih? Saya ingat tuh nanti bisa di-insert videonya ya, ketika Prof Yusril mengumumkan mundur itu langsung dipeluk sama Pak Fatwa tuh, inget banget tuh. Iya. Bahwa saya mengundurkan diri. Saya mohon maaf.
Jadi pada waktu itu kan kekhawatiran dari baik kelompok Islam maupun kelompok Golkar dan lain-lain pada waktu itu terhadap Ibu Mega itu menurut saya sih kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Ada semacam ketakutan terhadap PDIP yang muncul yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilu tahun 1999 itu. Nah, jadi semua pihak itu enggak dengan segala jalan ya ingin supaya Bu Mega tuh jangan jadi presiden. Itu yang wacana yang berkembang pada waktu itu. Amin Rais itu kan bicara poros tengah apa segala macam. Yang saya dari awal nggak begitu setuju dengan poros tengah itu. Berkali-kali saya kemukakan kalau dicari majalah-majalah lama ya, bahwa menganggap PBB bukan bagian daripada poros tengah, saya bilang begitu. Nah, riwayat bagaimana ceritanya Pak Amin mencalonkan Gus Dur itu saya tahu persis karena saya diajak naik mobil dari rumah Pak Fuad di Menteng. Pak Fuad Bawazir. Iya, datang ke PBNU di Keramat itu. Di dalam mobil tuh ada Pak Amin, ada Kaban, ada beberapa yang lain. Terus saya bilang, ini serius nih mau nyalonin Gus Dur nih. Ini kan ya ketawa begitu. Jadi saya tahu memang awalnya itu Pak Amin main-main mencalonkan Gus Dur itu. Tapi kan udah terlanjur nih. Main-main jadi serius kan begitu. Jadi serius sehingga orang-orang NU sendiri seperti Pak Matori kali-kali nanya saya, serius beneran nih Pak Amin nih, ya, jangan dimain-mainkan dong ya. Ya masa orang seperti Gus Dur jadi calon presiden. Tapi kalau begini kan bisa-bisa orang NU ngamuk nanti. Kalau dimain-mainkan. Ya, apalagi Pak Amin kan tokoh Muhammadiyah begitu. Jangan bikin masalah dong begitu. Ya, saya kan nggak mau juga cerita kepada Pak Matori apa yang sebenarnya terjadi yang saya tahu pada waktu itu. Nah, jadi ketika itu ya hitung-hitungannya mereka, kalau saya itu ngotot maju di MPR itu, berarti calon itu adalah Gus Dur, Bu Mega saya. Ya. Perkiraan itu kelompok Islam, poros tengah dalam tanda kutip Golkar ini akan kalah. Yang menang Bu Mega. Karena tidak solid. Ya, ada dua calon. Ada dua calon. Karena itu saya tuh dipaksa mundur sama mereka. Makanya apa yang saya ucapkan dalam pidato itu kan mengatakan saya mengundurkan diri dan memberikan kesempatan kepada saudara saya Abdurrahman Wahid. Itu kan? Nah, dan itu kemudian orang ketepuk tangan. Ya. Jadi saya pada waktu itu ditenteng-tenteng sama Ibu Aisyah Amini kepada Gus Dur sebelum pemilihan itu. Nah, jadi kata Ibu Aisyah Amini, Gus, ini Yusril di depan nih. Nah, dia udah mundur tadi. Ya sudah, nanti Mas Yusril jadi ketua Mahkamah Agung, kata Gus. Saya bilang, emang presiden bisa nentuin siapa ketua Mahkamah Agung, Gus? Saya bilang, oh nggak bisa ya? Kata. Nah, repot nih. Nah, jadi apa namanya? Ya seperti itulah. Akhirnya memang dilakukan pemilihan dan sekali pemilihan itu, ya menanglah Gus Dur. Kalau saya tetap maju, mungkin suara itu pecah. Ya. Dan Bu Mega jadi menang. Itu salah satu faktor kenapa saya dipaksa untuk mundur. Dengan alasan pada waktu itu, ya Anda kan masih muda. Nah, alasannya itu, masih muda. Ya, kalau sekarang saya maju, Anda kan sudah tua. Ya kapan dong? Jadi nggak ada beda-bisnya. Jadi saya bilang saya ini nggak ada beda-bisnya dijegalin orang dari dulu sampai sekarang. Gitu. Jadi ya, sudahlah saya pikir apa namanya. Saya pikir-pikir orang jadi presiden itu kan ya mungkin sudah suratan takdir juga ya. Kalau memang enggak ya enggak. Jadi saya juga enggak terlalu kecewa dengan hal itu. Iya, Prof, waktu itu singkat aja, Prof. Waktu itu karena memang daya tolaknya Bu Mega besar sekali di kelompok Islam, atau sebenarnya cara berpolitik Bu Meganya yang kurang begitu luas sehingga tidak bisa berbicara dengan fleksibel, dengan santai, dengan rileks dengan para kelompok-kelompok kepentingan yang ini, Prof? Gimana? Saya kira memang itu salah satu faktornya. Ya, mungkin kalau beliau itu berkomunikasi agak luas dengan semua pihak begitu, agak proaktif mendekati semua, itu mungkin akan cair situasinya. Nah, walaupun pengalaman saya dengan Bu Mega, saya pribadi, beliau tuh nggak kayak begitu orangnya. Ya, kalau kita berdua kita ngomong baiknya luar biasa. Jadi nggak ada sekat-sekat apa. Manggil saya sampai sekarang masih adik manggilnya. Dik, gimana begitu. Jadi
sangat ramah, tapi kesan orang kan sepertinya angkuh begitu, seperti nggak mau ini, nggak mau itu begitu. Nah, hanya pada waktu itu agak sedikit memudahkan kita berkomunikasi. Ada almarhum Pak Taufik Kemas. Nah, Pak Taufik ini kan mengayomi semua, apalagi kami. Dia bilang, saya ini kan senior kalian semua, begitu. Apalagi sama saya. Sumsel. Jadi iya, bener, orang ya. Sumatera Selatan. Iya. Taufik selalu bilang, Ril, bapak kau sama bapak aku tuh sama-sama pengurus Masyumi. Memang iya, pengurus Masyumi Sumatera Selatan, masih zaman-zaman tahun 50-an dulu begitu. Jadi akrab dengan beliau itu. Nah, cuman ya Bu Meganya mungkin dianggap orang agak kaku, tapi terbantu dengan gaya Pak Taufik yang mengayomi semua lah begitu. Nah, itu yang menurut saya terjadi. Nah, tapi toh ketika Gus Dur sudah jadi presiden, nah kan ketahuan masalah yang terjadi kan, sampai akhirnya dimintai pertanggungjawaban oleh MPR 2 kali, akhirnya kan diberhentikan oleh MPR. Nah, pada waktu itu Bu Mega jadi presiden, saya kan sudah diberhentikan 6 bulan oleh Gus Dur. Sebelum Bu Mega jadi presiden. Sempat nggak sampai akhir Gus Dur ya, Prof? Ya? Enggak. Siapa Prof waktu itu yang menggantikan? Gus Dur marah sama saya gara-gara dia mau dekret mau bubarin DPR MPR. Nah, yang kedua dia mau mencabut TAP 25 tahun tentang Marxisme mengenai PKI itu. Jadi saya bilang TAP 25 itu bukan kewenangan presiden, itu Gus, itu kewenangannya MPR. Lebih baik presiden jangan ngomong soal ini, karena akan menimbulkan konflik antara presiden dengan MPR. Nah, Gus Dur kan bukan lagi orang biasa, Gus Dur presiden sekarang. Kalau Gus Dur ngomong begitu, kok MPR kok didesak-desak oleh presiden suruh nyabut TAP 25. Sementara di MPR itu mayoritas nggak mau mencabut TAP 25 itu. Itu satu problem. Kedua, gimana caranya Gus Dur mau bubarin DPR MPR, saya bilang. Dibilang taman kanak-kanak, segala macam begitu. Sementara kan kita tahu, Gus Dur sendiri dipilih oleh MPR. Kok sekarang dikata-katain taman kanak-kanak? Kan ini yang milih Gus Dur jadi presiden. Masa Gus Dur lupa? Nah, jadi saya tuh nasihatin beliau berkali-kali, ya sampai saatnya sidang kabinet. Nah, sidang kabinet kemudian, nah beliau mengemukakan itu dalam sidang kabinet. Nah, saya dimintain pendapat, saya tolak. Saya bilang, dekret itu nggak bisa terjadi kalau tidak didukung oleh militer. Ya, saya bilang pernah kita dekret tahun 59. Ya, dekret kembali ke UUD 45 bubarkan konstituante. Tapi tanpa backup Jenderal Nasution, nggak mungkin dekret itu terjadi. Nasution yang mengamankan segalanya. Bung Karno dipanggil pulang dari Jepang, nyatakan dekret kembali ke UUD 45 bubarin konstituante. Sekarang ini saya bilang, nggak ada tentara yang mendukung dekret bubarin DPR MPR. Nah, jadi ya keadaan tuh seperti begini. Apalagi sebenarnya ini presiden sudah dikasih memorandum pertama. Nanti memorandum kedua. Nah, kalau memorandum kedua, presiden itu akan diberhentikan. Jadi silakanlah mau diteruskan ini atau presiden lebih baik mengundurkan diri aja. Itu saya kemukakan. Nah, di dalam sidang kabinet ada menteri yang protes, kenapa saya ngomong begitu. Nah, saya ini kan kadang-kadang salah juga saya ya. Saya itu kadang-kadang saya ini menteri, tapi kadang-kadang saya pikir, ini kan orang ini kan jadi presiden gara-gara saya mundur di kalau jadi presiden. Jadi kadang-kadang saya ada terpikir begini, ada sedikit sombongnya juga. Saya pikir saya salah juga ya. Ya, karena kalau menyadari saya kan menteri ya. Jadi tapi saya pikir ya udahlah demi kebaikan saya Gus Durnya marah. Sidang kabinetnya dibubarin sama dia, saya lari, keluar buru-buru. Nah, dipanggil saya sama Pak Agum, sama Pak Pak Widodo AS sama Pak SBY. Ini Pak Agum bilang, bos, jangan cepet-cepet. Ya, saya mau pulang aja, saya bilang. Ntar juga dipecat sama Gus Dur, gitu kan. Jadi Pak Agum, jangan begitu. Pak Widodo AS bilang, wah itu kan Panglima TNI. Mas Yusril, apa yang ngomong itu benar. Ngawur itu. Ya, kenapa tadi nggak ngomong begitu? Ya kita ini kan tentara. Bagaimana kita bisa ngelawan panglima tertinggi? Nah, jadi di situ Pak Widodo S ngomong begitu. Ya, saya ketawa aja. Ya benar, besoknya saya pecat sama Gus Dur. Jadi 6 bulan saya dipecat itu, barulah kemudian Bu Mega jadi presiden. Ya, saya ingat sore-sore Bu Mega nelpon saya. Dia bilang, Dik, siap-siap aja. Ada apa nih Mbak? Ya sudah, besok balik lagi ke tempat yang kemarin.
Oh, jadi saya udah tahu bahwa saya jadi Menteri Kehakiman lagi, ya benar gitu. Besoknya saya dipanggil langsung jadi dilantik sebagai Menteri lagi. Itu pada waktu Bu Mega. Dan alhamdulillah waktu itu hubungan sangat harmonis dengan Bu Mega. Banyak sekali saya bekerja serius ya untuk membantuin beliau. Nah, itulah ceritanya. Memang Prof Yusril tuh dulu diferensiasinya satu, Dit. Apa? Di antara elit nasionalnya betul-betul ngerti hukum cuma beliau. Iya, betul. Yang lain nggak ada yang background hukum. Bos. Betul, enggak. Yang lainnya ada yang ngerti hukum tapi nggak jago politik, Iya. ya kan? Iya. Ini jago politik dan ngerti hukum. Top of mind elit, top of mind. Betul, Makanya Bu kan? Mega langsung telepon kan top of mind kan. Iya kan ada Yang orang-orang. lain pada waktu itu memang banyak ya, Pak Mahfud, Pak Yuli. Iya. Cuman beliau ini masih di kampus. waktu Kampus, itu. Betul, Belum betul. keluar dari kampus. Atau senior-senior kayak misalnya Prof Harun Al-Rashid atau Ismail Sunni itu kan ya di kampus Di dan kampus, dia di ya. dunia intelektual kan Prof. Prof Yusril kan cawe-cawe dalam kehidupan politik ini Iya, kan jadi top of mind pemain. elit, top of mind elit soal hukum. Ini sama kayaknya kalau kawan-kawan di PDI cerita gini, Prof. Dia bisa jadi anggota DPR gara-gara kadernya cuma dia yang bisa ini pakai komputer dulu. Iya. Oke, sampai jumpa lagi Total Politik berikutnya.